Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama niatkan untuk kita bertekad di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu benteng kehidupan kita dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah keimanan yang kita miliki hendaknya senantiasa kita jaga. Kita lindungi, jangan sampai keimanan yang kita miliki itu bisa terlepas dalam diri kita. Sehingga dalam setiap sholat kita di surat Al-Fatihah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. As-siratal mustaqim kata para ulama adalah al-Islam wal iman wal Quran. Tunjuki kami jalan yang lurus, itu jalan iman dan jalan Islam. Padahal kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan hidayatul iman, hidayatul Islam, petunjuk iman dan petunjuk Islam. Tapi kenapa dalam setiap sholat kita ketika kita membaca,
ihdinas shiratal mustaqim, kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjawab bahwa permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah ini dengan kita minta ihdinas shiratal mustaqim adalah permintaan agar Allah tetapkan hidayah dalam diri kita. Walaupun seseorang sudah mendapatkan hidayah, tapi bisa jadi pada akhir hayatnya hidayahnya hilang. Walaupun orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayatul iman, tapi pada akhir hayatnya bisa terjadi imannya itu murtad. Nah, oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jamaah sekalian, tidak ada satu waktu yang sangat bahagia dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu yang sangat berharga ketika saat dicabut ruh kita oleh malaikat maut. Saat itu kita masih tetap dalam kondisi iman kepada Allah SWT. Ini adalah waktu yang sangat berharga saat dicabut ruh kita oleh malaikat maut. Saat itu kita masih dalam tetap kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat itu merupakan hari penentuan kita. Apakah nanti di akhirat kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung akhir hayat kita. Apakah di akhirat kita bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana akhir hayat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amal itu dilihat dari akhir kehidupannya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana syaitan tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia dalam setiap kehidupannya. Sampai pada akhir bihuduril al-hudur al-ihtidar, pada saat manusia ingin mendekati kematian pun di situ setan tetap masih menggoda manusia. Yang disebut dengan ihtidarul maut, saat dimana manusia sedang dihadiri oleh sakratul maut. Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan li'anna hada waqtal hajah, karena ini waktu yang sangat penting bagi setan. Saat dimana akhir setan untuk menggoda manusia itu di situ. Kalau dia bisa menggoda dan orang itu keluar dari Islam, maka setan itu berhasil. Tapi kalau tidak, maka orang tersebut orang yang sangat beruntung. Inilah yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan kami beriman, Rabb kami adalah Allah, kami beriman karena Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah di sini? Di dalam sebuah tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan istiqamah ini adalah kemudian dia mampu untuk mempertahankan imannya sampai saat dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Istiqamah, konsisten, konsekuen di dalam mempertahankan imannya. Mudawah disebutkan oleh para ulama, apa sih istiqamah? Istiqamah itu adalah mudawamatul amal wal luzum alal Qur'ani was sunnah. Orang yang senantiasa continue, konsekuen mempertahankan imannya sampai mati di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah yang disebut dengan istiqamah. Nah, orang yang seperti ini pada saat akhir hayatnya tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat pun datang untuk mendoakan mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu, hai hamba Allah, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu takut menghadapi kehidupan akhirat. Jangan kamu bersedih ketika meninggalkan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira dengan surga yang engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tersebut. Ini orang yang istiqamah di dalam imannya. Sampai akhir hayatnya dia masih mempertahankan iman.
Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada nun taukid di situ. Dan janganlah sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan mereka? Ya bunayya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih Islam sebagai din kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 kali di dalam ayat Al-Qur'an lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang satu pakai wawu. Yang satu lagi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mati dalam keadaan beriman, yang disebut dengan dalam keadaan husnul khotimah, akhir hayatnya baik. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu yang dilihat dari akhir hayatnya. Apakah masih membawa iman atau tidak? Kalau tidak, nanti di akhirat tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bertauhid, masih mempertahankan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Semoga Allah meneguhkan keimanan kepada kita bil qaulis tsabit, dengan keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, untuk mengetahui apakah kita bisa membentengi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu apa-apa saja yang bisa merusak keimanan. Apa-apa saja yang bisa membatalkan iman seseorang. Orang kalau imannya batal, maka seluruh amalan yang pernah dilakukan dari awal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita batal, kita masih bisa mengqadanya. Kalau sholat kita batal, maka kita bisa mengulang kembali. Tapi kalau keimanan seseorang batal, maka seluruh amalan yang pernah dilakukan batal. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Apa kata Allah SWT? Barang siapa yang murtad dari din kalian, wa may yartadid minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari din kalian, dari Islam kalian, dari iman kalian, fayamut wa huwa kafir. Kalau dia mati, maka mati dalam keadaan kafir. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka amal yang pernah dilakukan sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan sia-sia itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu orang yang berdosa. Kalau yang seperti ini kata Allah SWT, wa ulaika ashabun nar. Mereka akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan selama-lamanya di neraka, wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Yang pertama adalah ketika seseorang itu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, dengan kalimat
Maf'ulnya itu anta, Nabi Muhammad. Muhammad, kata Allah SWT dalam ayat ini, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja masih diingatkan oleh Allah SWT. Maka kata Allah SWT, la yahbatanna amalu, niscaya amalmu akan menjadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kamu mendapatkan dosa. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang sangat merugi nanti di akhirat. Tidak ada kerugian di akhirat kecuali seseorang tidak bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sangat merugi pada saat itu kecuali orang tidak mendapat dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sangat merugi. Sehingga perlu bagi kita untuk membentengi keimanan kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Saya tidak bisa memberikan contoh begitu banyak perbuatan-perbuatan syirik. Dan salah satunya adalah ketika seseorang percaya terhadap praktek-praktek perdukunan. Karena disebutkan dalam hadis, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang ke dukun, yang namanya sekarang macam-macam, orang pintarkah, atau kadang-kadang juga disebut dengan paranormalkah, tapi sebetulnya sesungguhnya disebut dengan kahin, dukun dalam hadis. Aw arraf, sama juga arraf, orang yang sok tahu. Kemudian dia datang fasa'alu, cuman tanya doang, fasa'alahu, dia tanya doang, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang tersebut 40 hari, 40 malam salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kita sholat 5 waktu, 5 kali 40 berarti 200 sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baru satu kali. Bagaimana orang yang berkali-kali? Dan hadis ini disebutkan, man atakahinan au arrafan au tatayyuran fasaddaqahu faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun, dia percaya terhadap apa yang disampaikan oleh dukun, fasaddaqahu, dan dibenarkan dan dipraktekkan dalam kehidupannya, maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin, sungguh orang tersebut telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada nabi kita berupa Al-Qur'an. Wal a'yadu billah. Jadi kita jangan main-main terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman inilah yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apalagi banyak orang yang memain-mainkan keimanan, agama dimain-mainin. Jangan kita mempermainkan iman kita, karena inilah modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat itulah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan banyak lagi tentunya yang saya ingin sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati. Allah yang membolak-balik hati. Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di dalam agamamu ya Allah. Tsabbit qalbi, teguhkan hatiku senantiasa berada di dalam tauhid kepadamu ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah, agar kami bisa mendapatkan surgamu ya Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir hayat kita mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan bertauhid, dan akhirnya di akhirat kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.